This is Rinse to Dig the Remix. Tatapu manis bikin saya suka. Tatapu manis bikin saya cinta. Sesuka curi-curi pandang bikin saya saling tak karuan. Sebab manis tuh andalan, kalau boleh orang jadian. No te mola curi-curi pandang, kakak peliane sayome. Tu manis sekali, asli menarik, pasti nona timoni, nona di mana nabi. Suka kakak mari-mari jom, jangan ragu-ragu mari sini dekat kakak tuh. Nona Tatapu manis bikin saya suka. Tatapu manis bikin saya cinta. Sesuka curi-curi pandang bikin saya saling tak karuan. Sebab manis tuh andalan, kalau boleh orang jadian. Tatapu manis bikin saya suka. Tatapu manis bikin saya cinta. Sesuka curi-curi pandang bikin saya saling tak karuan. Sebab manis tuh andalan, kalau boleh orang jadian. Kak jadi wawancara enggak? Selamat siang, Kak. Iya. Kenalin, kami dari siswa SMK Negeri 7 Yogyakarta. Sebelumnya makasih buat kakak udah bersedia buat kita wawancarain. Jadi kita mau tanya tentang affiliate, pengalaman kakak menjadi affiliate. Boleh. Mulai dari mana nih? Yang pertama, bisa cerita awal mulanya gimana kakak bisa terjun ke dunia content creator atau affiliate ini? Sorry ya. Kalau buat awal mulanya itu sebenarnya iseng ya. Soalnya kan dulu kan waktu COVID itu belum banyak orang yang kayak afiliator kan. Cuman emang udah banyak konten kreator. Nah, affiliate sendiri itu aku taunya baru tahun 2021. Itu kayak iseng-iseng, kayak lihat di beranda ada yang posting caranya daftar afiliator. Terus aku cobain iseng daftar, pertama tuh kayaknya Shopee yang kalau sharing dapat komisi itu loh. Terus ternyata nggak tahu kenapa kayaknya aku jarang juga sharing ataupun buat video tapi ada komisi. Nah dari situ kayaknya ini menghasilkan kan. Terus aku terusin bikin video, misal aku belanja apa gitu, aku sharing di IG atau di Facebook tuh komisinya masuk. Terus karena di Shopee jalan, aku juga mulai daftar ke TikTok juga. Ternyata di TikTok perkembangan affiliate-nya lebih maju daripada yang di Shopee. Jadi sampai sekarang Shopee sama TikTok dua-duanya jalan. Terus yang kedua, secara garis besar, usaha kakak ini bergerak di bidang apa? Kayak gambaran umumnya gimana? Kalau aku sendiri afiliatornya kalau kategorinya masuknya ke fashion sih sebenarnya. Fashion, hijab, muslim gitu, sama sebenarnya kalau di Shopee tuh random aja sih. Misal ada boneka, sisir gitu-gitu, pokoknya yang random aku masukin. Karena kalau di TikTok itu kan biasanya ada kategorinya. Ada yang beauty, make up atau skincare gitu-gitu biasanya ngaruh ke akun. Tapi kalau di Shopee sejauh ini random itu nggak apa-apa sih. Kalau aku ya di aku. Bisa ceritain alur kerja kakak dari awal sampai produk atau konten sampai ke konsumen? Misalnya dari riset, bikin konten, posting sampai ada yang beli. Kayak prosesnya gimana? Kalau riset sih sebenarnya nggak ada, cuma kayak ikut-ikutan tren aja. Misal yang hari ini lagi rame itu apa sih? Misal produk hijab, misal Paris Jadul atau Viscose kan sekarang lagi ngetren. Aku ikutan beli. Atau kalau misalkan sekarang sih alhamdulillahnya udah nggak yang beli produk lagi. Cuman memang ada beberapa sampel yang masuk. Nah itu aku pilihin lagi yang memang tren, aku ambil. Jadi kemungkinan lebih besar produknya terjual itu lebih banyak. Lalu dalam sehari atau seminggu kira-kira berapa jam kakak
dedikasikan untuk usaha ini? Kalau berapa jam sebenarnya nggak ngitung ya. Kalau ya sama sih, kalau misalkan kita lagi nongkrong kayak gini, kita bisa ngevideoin apa, ya udah divideoin aja. Kalau misalkan kamu lagi pakai baju sekarang ini, terus aku bikin video atau posting foto gitu, tinggal dipasang linknya aja sih sebenarnya, nggak usah berjam-jam juga. Toh kalau misalkan kamu mau main kemana, kamu ganti baju, terus baju itu yang misalnya pengen kamu posting, ya udah kamu tinggal. Waktunya nggak nentu. Iya, waktunya nggak nentu. Bisa ya mungkin kalau katakanlah ininya ya rata-rata ya mungkin sehari 3 jam, mungkin 2 sampai 3 jam buat proses bikin videonya. Nah, nanti biasanya aku buat editnya itu dalam 1 hari. Jadi 1 hari bikin videonya, besoknya baru ngedit, nanti besoknya lagi posting. Produk atau konten yang kakak buat ini ditunjukkan buat siapa? Terus siapa target konsumen atau audiens utamanya? Dan kenapa kakak pilih segmen itu? Kalau untuk segmennya, mungkin kalau di kontenku tuh ada beberapa. Bisa dibilang segmen tuh ya enggak ya, karena enggak tetap. Tapi beberapa konten yang aku buat itu ada transisi outfit, terus ada juga mix and match. Misal kamu mau pakai atasan apa, bawahan apa, terus kerudungnya warna apa, atau aku review kerudung, aku punya 1 kerudung tapi warnanya banyak. Nah, biasanya aku reviewnya kayak gitu. Terus ditujukan untuk siapa? Ya sebenarnya untuk remaja dan dewasa. Iya, cowok. Dari semua yang kakak tawarkan, apa yang bikin kakak beda dari konten kreator yang lain? Keunikan apa yang kakak punya gitu? Aku tuh nggak tahu ya keunikan apa, tapi kayaknya sama aja. Soalnya kan aku juga sama-sama terinspirasi dari teman-teman afiliator yang lainnya. Mungkin ada yang kontennya aku apa ya istilahnya, aku terinspirasi dari mereka, terus aku meniru, terus aku ubah lagi sama seperti yang aku bisa gitu. Kakak biasanya menjaga kedekatan sama followers atau konsumen gimana? Ada cara khusus buat bikin mereka tetap loyal gitu? Secara khususnya nggak ada sih, tapi yang jelas itu kan kita kan punya followers ya, anggaplah mereka teman kita. Nah, banyak kan followers biasanya pada komen-komen, nah itu dibalesin aja, berarti kita menganggap mereka juga teman. Nah, kalau misalkan biasanya aku posting hari ini aku pakai baju ini, cocoknya pakai kerudung warna apa, itu kan aku tanya ke mereka. Nah, mereka jawab ke aku, terus sekiranya mereka ada mau tanya juga aku bisa jawab. Kebanyakan tuh pada nanyanya lewat DM, karena aku pernah bikin video kerudung, misal baju ini cocoknya kerudungnya warna ini. Nah, ada yang komennya nggak kejawab tapi mereka DM. Kalau DM kan masih bisa kebaca. Biasanya aku balesin aja sih buat feedback aja. Terus dari semua produk yang kakak promosin, ada nggak yang lagi difokusin bulan ini dipromosin? Banyak, soalnya kan kita kayak misal ada campaign itu kan, misal campaign skincare, dia kan keluarin produk terbaru. Nah, itu kan kita serentak posting di tanggal yang sama karena buat memasarkan produk baru itu kan. Nah, itu biasanya ada deadline-nya. Dan biasanya mereka tuh misal aku baru dapat nih paketnya hari ini, itu tuh 2 hari sampai 3 hari itu udah harus posting karena memang ada deadline-nya kan. Sedangkan kerjaan yang lain aja belum dikerjain, jadi kayak buru-burunya tuh di situ. Paling kayak gitu sih. Harus sebut merek ini apa enggak? Boleh disebut dong. Misalnya nggak apa-apa sih, kalau dari Emina sama dari Bright No yang by Wardah, karena mereka campaign produk terbaru dan kebetulan memang ada deadline-nya, jadi kayak harus, misal nih aku baru dapat paketnya hari ini, 2 hari kemudian harus posting, sedangkan kerjaanku yang lain yang kemarin itu belum selesai. Apa namanya, produknya tuh harganya bisa naik turun gitu nggak? Komisinya mungkin, kalau harga itu kan dari seller ya, kalau harga itu kan yang otak-atik itu kan sellernya. Nah, kalau komisi mungkin bisa dinaikin, bisa diturunin, tergantung juga. Kalau misalkan aku posting satu produk, misal hijab, terus ternyata aku ngejual 1.000 atau 5.000 atau mungkin 500 pieces. Nah, dari brandnya mungkin
targetnya tercapai, jadi nanti komisiku dinaikkan sekian persen, atau mungkin targetnya nggak tercapai ya udah komisinya segitu-segitu aja. Atau mungkin kalau melebihi target biasanya ada reward, misal berupa uang atau voucher atau apa gitu biasanya ada. Terus kalau naik gitu kira-kira berapa naik? Misal ketentuan awal kerjasama itu ke aku nawarinya misal 8%, oh ternyata dalam 1 bulan aku udah capai target nih, jadi dinaikin misal 9% atau 10%, itu kan hitungannya juga udah lumayan. Kalau penjualan naik gitu yang bikin ngaruh apa? Kayak promosinya menarik atau gimana? Biasanya videonya sih, kadang FYP pun tuh kan untung-untungan ya, kadang ada yang FYP, kadang ada yang enggak. Biasanya kalau udah FYP tuh banyak video lain yang ikutan FYP, nah itu yang bikin produknya laku. Terus total omset bulanan itu 1 bulan tuh bisa mencapai berapa Pak? Kisaran berapa dalam 1 bulan? Banyak juga ya. 43 juta koma Wow, itu 1 bulan. Iya, Wow. 1 bulannya belum selesai juga ini kan, 20 hari. Omset itu kan pendapatan ya, bukan bersih ya. Omset tuh kayak kotor. Terus dari total omset itu kira-kira berapa yang jadi keuntungan bisnis setelah kurangi semua pengeluaran? Dikurangi pengeluaran berarti aku harus kayak bayar kos, bayar ini. Kira berapa? Ini kira-kira aja Kak. Mungkin 1,5 sampai 2 juta. Kayak masih ada sisa gitu kan. Menurut kakak, apa kelebihan atau keunggulan terbesar dari usaha konten kreator atau affiliate dibanding jenis usaha lain? Keuntungannya yang pertama fleksibel ya, maksudnya kamu mau dimanapun masih bisa dibikin video terserah, terus masih bisa disesuaikan dengan kalian juga, karaktermu, terus keseharianmu, kamu mau bikin videonya seperti apa juga terserah. Terus kelebihan lainnya ya mungkin selain fleksibel tuh minim modal. Kenapa minim modal? Karena nggak mungkin kan kalian nggak punya baju, nggak punya kerudung, nggak punya celana, itu kan kalian beli juga pasti di online. Ya itulah bisa dijadikan modal buat kalian konten juga. Lalu apa kekurangan atau tantangan terbesar yang kakak rasakan dalam menjalankan usaha ini? Kekurangannya mungkin pas awal-awal karena akun masih belum banyak followers ya, belum banyak dikenal orang. Jadi buat pertama tuh ini susah karena nggak ada brandingnya, nggak ada banyak followers, terus mau jualan juga susah, kayak tiba-tiba mau promosin ini kayak ntar ada yang lihat emang ini siapa, digeser profilnya ternyata bukan siapa-siapa, lalu digeser lagi keluar, jadi dia nggak bisa beli. Karena misal aku pribadi pun kalau misalkan mau beli produk tuh kadang kita ngeliat siapa yang promosiin kan, terus seberapa banyak produk yang udah kejual sama dia, dalam artian dia ini promosinya sesuai nggak, terus sama komen-komenannya juga tak liatin. Jadi kalau misalkan di awal itu susahnya ngembangin akunnya sih, lebih ke akunnya, karena kalau jualan tuh pasti laku aja, tapi ngembangin akunnya tuh sulit, kayak harus punya ciri khas akunnya dulu, apalagi FYP kan untung-untungan. Kalau ada orang yang mau mulai usaha seperti ini, saran apa yang kakak kasih supaya bisa berhasil? Saranku ya jangan males ya, konsisten. Banyak juga yang mau mulai tapi males, malu, gengsi. Harus konsisten.